Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi SP2B online yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Bangkai. Tutorial ini lebih dikhususkan kepada unit kerja. Dalam hal ini adalah sekolah, puskesmas, dan rumah sakit sebagai pengguna dari aplikasi SP2B online. Pertama kita buka di browser dengan alamat sp2b online .banggaikap.go.id. Selanjutnya kita akan login dengan pada tombol login ini, kita klik. Kemudian untuk unit kerja kita pindah ke tab unit kerja, kemudian masukkan username dan password. Untuk sekolah username-nya adalah NPSN. Password dapat diminta ke pengelola aplikasi yang ada di PPKAD. Jika sudah dimasukkan, kita login dan untuk menjadi contoh ini saya menggunakan akun dari SDN 1 Walanda. Bisa dilihat di sini ya, akun SDN 1 Walanda. Profil sekolahnya kita cek apakah sudah diisi secara lengkap, yaitu untuk kepala sekolahnya, NIP-nya, bendahara, dan NIP-nya ini sudah diisi dengan lengkap. Ya. Anda pun bisa merubah password yang sudah Anda pegang sekarang dengan mengganti password yang baru ya. Kita update. Oke, kita simpan ya. Oke, sekarang kita akan eh, lihat di sini ada kode rekening ya. Kode rekening penting sekali untuk diketahui karena kode rekening ini akan dipakai di dalam transaksi. Kita pilih yang sekolah ya. Ini adalah pada kode rekening sekolah. Eh, yang pertama ada kode rekening DAK non fisik bos. Ini berarti untuk rekening pendapatan bos yang masuk ke bank. Ya. Kemudian ada saldo bank tahun lalu. Saldo bank tahun lalu berarti sisa dana tahun sebelumnya yang masih tersimpan di bank. Kemudian saldo tunai tahun lalu. Ini digunakan untuk mencatat sisa saldo dalam bentuk tunai dari tahun lalu ya, yang masih di tangan bendahara. Ya. Ini adalah kode rekeningnya. Kemudian ada bunga bank. Nah, ini eh, dan yang kita simpan di bank biasa mendapatkan bunga bank. Nah, ini, menggunakan rekening ini kategori pendapatan atau kode satu ya. Di sini lagi ada penyetoran tunai. Ini rekening-rekening pendapatan dulu. Penyetoran tunai artinya dana yang ada di kas kemudian Anda pindahkan ke rekening Anda atau pindahkan ke bank, maka Anda menggunakan penyetoran tunai. Ini ada lagi pergeseran uang di bank. Pergeseran di uang di bank adalah dicatat sebagai pendapatan apabila Anda setelah menarik tunai dari bank, maka dicatat di buku kas menjadi pergeseran uang di bank dengan kode rekening ini ya. Jadi ini pencatatan di buku kas ini nantinya. Baru ini penerimaan PPN, penerimaan PPh 21, 23, PPN 24, kemudian penerimaan ESPD, SSPD, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini contoh kasusnya Anda menyetor uang di rekening bank yang sumbernya bukan dari kas, tapi dari sumber yang lain.
dalam kasus misalnya dana itu digunakan untuk membayar buku cek, namun Anda tidak mengambil dari uang kas, tapi dari sumber yang lain, ya, maka dicatatnya sebagai pendapatan lain-lain. Jadi buku bank nanti. Kemudian ada potongan pajak. Nah, ini dia biasa kita terima bunga dipotong lagi dalam bentuk potongan pajak. Ini kode rekeningnya. Kemudian pergeseran uang di kas. Ini apabila Anda menyetor kembali uang di kas, nah, itu dicatat dalam dua transaksi. Untuk buku bank mencatatnya sebagai penyetoran tunai di yang di sini, penyetoran tunai. Untuk di buku kas, Anda mencatatnya sebagai pergeseran uang di kas. Ya, di buku kas ini dibaca sebagai belanja atau pengeluaran ya. Kemudian ini tarik tunai. Nah, ini tarik tunai ketika Anda menarik dana dari bank dengan kode rekening ini itu juga dibaca sebagai kode 2 atau pengeluaran karena di dalam buku kas buku bank itu tentu adalah mengurangi dana yang ada di bank ya. Kemudian rekening-rekening penyetoran dari pajak-pajak dan selebihnya adalah semua rekening belanja yang ada di dana bos ya. Ini kami ambil kode rekeningnya ini sesuai dengan yang ada di Arkas, yaitu semua jenis kode rekening belanja Anda ya. Banyak sekali di sini, semua sudah tersiapkan dan jangan lupa cara menulisnya harus seperti ini, tidak dipakai spasi-spasi ya. Jadi ini semua hanya ada tanda-tanda titik ini cara menulis rekeningnya ini. Oke, itu yang pertama untuk Anda pahami tentang kode rekening dan maksud daripada kode rekening itu. Sekarang kita lihat di BKU. Ya. BKU ini masih kosong karena belum diisi. Sekarang untuk mengisi Anda harus melakukan import. Namun sebelum import Anda harus mengisi dulu template yang disediakan. Ya, ini templatenya bisa diunduh di sini. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh templatenya. Lalu di template inilah Anda mengisi data-data transaksi. Nah, ini karena contoh kita hapus ya. Ini cara mengisi tanggalnya dengan kodenya dan bagaimana cara mengisi dananya ini seperti ini polos ya, tidak pakai koma, tidak pakai titik. Ya, ini polos seperti itu. Kita hapus dulu. Kita blok ini, kita hapus klik kanan, delete ya. Baru kita ambil transaksi yang akan dimasukkan. Berarti kalau Anda biasanya mengambilnya dari sumber data di dari Arkas Anda, kalau yang sekolah ya. Oke, semuanya ini adalah contohnya adalah data transaksi yang dimiliki oleh SDN 1 Balanta ya. Ini diambil dari tanggal, ini saya copy semua dulu, copy. Inilah transaksi yang pernah kami catat. Kemudian saya pindahkan di template seperti ini. Perhatikan cara menulis tanggalnya adalah tanggal penulisan normal saja, yaitu tanggal, garis datar, bulan, garis datar, bulan plat. Ya, ini harus benar penulisannya, tidak boleh sembarangan atau ada spasi-spasi atau pakai garis miring, tidak boleh ya. Jadi ini biasanya saya menulisnya dalam tipe teks saja, tipe teks ya, sehingga dia dibaca teks tidak dibaca date. Kalau dibaca date nanti mau bentuknya bisa saja itu tahun dulu, baru bulan, baru tanggal ya. Ini saya bikin teks saja karena saya sudah sesuaikan agar Anda mudah tidak bingung persoalan format. Kemudian ini adalah kode bukti. Biasanya kode-kode bukti ini ya ikut saja yang ada di Arkas ya. Kemudian kode-kode rekening ini ya. Biasanya di awal tahun Anda harus mencatatnya saldo di sekolah Anda atau di unit kerja Anda itu
bisa saja saldonya tersimpan di bank, disebutnya saldo bank tahun lalu. Kalau dia saldonya tersimpan di tangan bendahara, itu namanya saldo tunai tahun lalu. Itu kode rekeningnya berbeda ya. Kode rekeningnya tentu berbeda. Yang saldo tunai, kode rekeningnya adalah ini ya 05 ekornya, sedangkan saldo bank 04 ya. Kalau Anda memiliki saldo kedua-duanya, ada di bank juga ada di tunai, maka harus ditulis kedua-duanya ya. Jadi yang pertama saldo bank berapa, kemudian ditulis lagi saldo tunai berapa dengan kode rekening yang berbeda yang ada di dalam sistem ya. Nah, saldo itu dikategorikan sebagai pendapatan, maka kodenya satu ya. Nah ini, pada tanggal 18, sekolah ini menerima dana BOS. Ya, ada dana masuk di rekening Anda di bank itu sebesar 35.250.000 ini ya. Ini dinyatakan pendapatan dan ini adalah kode rekeningnya mengikuti kode rekening yang ada di sistem ya. Sistem ini yang ini. Ya, bos reguler yaitu kodenya ini ekornya 0001. Oke. Kemudian pada tanggal 18 27 Maret 2024 itu dilakukan penarikan dana atau tarik tunai dari bank itu dicatat sebagai pengeluaran sebesar 35.250.000. Itu ditarik semua berarti dana bosnya ini. Ya, ini kode rekeningnya ini harus ikut sama dengan yang ada di referensi sini ya. Jadi tarik tunai ya. Jadi ada tarik tunai, kodenya adalah ini 00110 yang ini ya. Jadi sama dengan ini dan itu sebagai rekening belanja atau beban ya. Ini tarik tunai ya. Oke. Setelah ditarik tunai, dicatat di buku bank itu sebutnya tarik tunai, maka dana itu harus disalin lagi ke buku kas. Yaitu cara di sini dinyatakan sebagai pergeseran uang di bank. Artinya uang bergeser dari bank ke kas dengan kode rekening adalah 0011 ya dari sini ya. 0011 ini pergeseran uang di bank ini. Ini dia punya kode rekeningnya. Itu. Oke, ini ya kodenya adalah satu, kategori satu, artinya dia di buku kas dicatat sebagai pendapatan, baru sebesar sama dengan uang yang Anda tarik. Ya, jadi kalau di sini 35.250 berarti pergeseran uang di bank atau sebagai pencatatan di buku kas itu ditulis dengan angka yang sama berarti ya. Selanjutnya Anda bisa melakukan kegiatan belanja-belanja ya seperti ini nih kegiatan belanja dan dalam kegiatan belanja tentu ada pajak ditulis ya karena pajak-pajak juga sudah punya kode rekening di sini ya penerimaan pajak PPN atau PPh satu misalnya ini sudah punya kode-kode sendiri. Kemudian bunga bank juga sudah punya kode sendiri. Ini kan kayak ini kan ada bunga bank, potongan bunga dan seterusnya. Ini ada penerimaan setoran ya. Jadi kalau store tentu mengikuti ya kode-kode rekeningnya sesuai dicek saja di sini semua. Kapan itu terima PPN, store PPN, kode berapa ya, kayak ini store PPN, kodenya berbeda dan seterusnya ya. Dan setelah semua transaksi yang ada secara lengkap ya, seperti ini sehingga nanti dari data ini akan lahir 4 buku sekaligus ya, yaitu BKU, buku pembantu bank, buku pembantu kas, dan buku pembantu pajak. Setelah Anda sudah mencatatkannya secara keseluruhan transaksi dalam kertas kerja yang masih berbentuk Excel ini untuk selanjutnya kita nanti import ya. Ini sudah diisi dengan benar dan cara menulis dananya juga begini polos, tidak pakai titik, tidak pakai koma ya. Ini rubahlah formatnya menjadi format number ya. Ini ya, membuat number kemudian jadi seperti ini kita. Kalau ada koma-koma tadi kan macam ini bisa kita kurangi di sini ya. Ini karena formatnya sudah number polos begini,
Nah, sudah mantap ini ya. Jangan sampai ada yang salah karena kesalahan dalam penulisan format ini menyebabkan hasilnya nanti bisa keliru juga ya. Ini sudah benar, maka sekarang saya akan melakukan impor data di BKU dari SDN 1 Balanta. Ini BKU-nya masih kosong, saya lakukan impor. Kemudian kita pilih filenya, yaitu ada di sini di template ini yang sudah diisi tadi. Kemudian saya melakukan impor. Ya. Kalau sukses tidak ada data yang salah, ya, perhatikan ya, maka otomatis dia akan terpindahkan semua di dalam sistem. Sangat cepat sekali. Nah, kalau ada data-data kosong seperti ini jangan dikosongkan begini, tapi harus ditulis nol ya. Ini yang rupiah tidak boleh tidak diisi, harus minimal diisi nol ya. Kecuali yang ada di nomor bukti ini boleh dikosongkan ya. Oke. Ini kalau ini adalah unit kerja berarti kode NPSN kalau untuk sekolah ya. Oke ya, jangan lupa itu. Setelah sudah sini kita bisa melihat bagaimana menganalisa ini ya. Nah, menganalisa ini kalau saya menganalisa langsung saja di sini bahwa ini transaksi yang dicatat adalah berakhir di 30 Juni 2024 dengan saldo terakhir di sini terbacanya adalah 6.129 rupiah. Begitu juga saya ingin lihat BKU-nya. BKU-nya di sini, ini di pencatatan bulan Juni terakhir ya. Oke, bisa diperiksa per bulan. Saya langsung saja ke bulan terakhir untuk melihatnya. Ini pencatatannya. Kemudian ini BKU-nya akan demikian, karena BKU ini ada jumlah sampai dengan bulan lalu, kemudian jumlah bulan ini, dan jumlah sampai dengan bulan ini seperti ini. Dan saldonya sama yaitu 6.129 rupiah. Data ini data ini dengan data ini yang ini itu idealnya sama. Kalau tidak sama berarti ada pencatatan yang perlu diperhatikan, baik mungkin masih salah rekening dan lain-lain. Kalau benar total tidak ada unsur kesalahan sama sekali, dia akan sama seperti ini ya. Oke, jadi ini saldo ini dia di mana saldo itu? Apakah di kas atau di bank? Bisa kita lihat sini ya di buku pembantuan. Nah, ini saldonya terakhir benar yaitu 6.129 rupiah. Ini semua transaksi harus sama persis dengan RC Bank yang kalau Bantu Bank sama dengan RC Bank ya. Sini juga bisa dicetak. Ini transaksi sampai dengan bulan apa? Bulan Juni. Nah, kita bisa cetak di sini bulan Juni. Juni kita ekspor PDF-nya, kita akan dapat catatan seperti ini ya. Bisa dicetak PDF. Buku kas juga dilihat karena buku kas ini nah, ini pertama pencatatan selalu ada namanya pergeseran uang di bank. Ini pertama uang dicatat di kas ya setelah Anda menarik tunai dari bank, kemudian Anda melakukan transaksi-transaksi dan sampai dengan bulan Juni saldo Anda nol karena sudah dibelanjakan. Berarti saldo yang masih ada isinya adalah yang ada di bank ya, bukan di tunai. Di tangan bendara tidak ada uang lagi karena sudah dinyatakan nol. Begitu juga buku pajak ya. Ini juga buku kas bisa dicetak. Maaf ini begini. Bisa di bulan Juni ini ya. Kita cetak juga boleh dalam bentuk PDF. Nanti bisa kita convert ke PDF seperti ini baru dicetak ya secara manual ya, untuk kepentingan laporan. Kemudian kita cek buku pajaknya juga ini sudah ada penerimaan, kemudian ada setorannya menerima Rp329.315 ini disetor juga penyetorannya ini sehingga saldonya nol ya. Kalau masih ada saldo berarti masih ada dana pajak yang masih tersimpan di bendahara ya. Itu nanti terlihat di mana di kertas kerja di BKU ya. Jadi saldo BKU tidak selamanya sama dengan saldo kertas kerja.
Karena kalau saldo kertas kerja itu ditambahkan dengan saldo pajak. Yang ini saldo BKU dengan ditambah saldo pajak, ya. Jadi kalau saldo BKU beda dengan saldo dengan yang ada di kertas kerja, berarti selisihnya itu mestinya ada di saldo pajak. Artinya masih ada dana yang Anda pungut pajaknya belum disetor ke kas negara, ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah benar, Anda juga bisa mencetaknya, ya. Kalau BKU nyetaknya bagaimana? Kita maunya bulan apa yang mau dicetak, maunya bulan Januari, BKU bulan Januari. Kita klik Januari di sini, pilih Januari, baru kita klik ini ekspor PDF. Maka ini akan melahirkan BKU bulan Januari, ya. Nah, tinggal bulan apa? Maunya bulan Juni yang terakhir. Ya, klik begini, bulan Juni. Setelah itu baru kita cetak ekspor PDF. Maka akan lahir BKU bulan Juni ini, ya. Seperti itu terus, ya. Oke, selanjutnya Anda bisa mencetak LRA atau laporan realisasi. Di sini Anda ingin mencetaknya bulan berapa? Pokoknya saya ingin langsung cetak di akhir Juni ya. Ini dicetak tiap bulan ya. Jadi harus dibuat juga bulan Januari, Februari, Maret, April begitu ya. Jadi ini kan saya buat ini Januari. Ini kalau dicetak LRA-nya ya untuk kondisi Januari. Ya ini. Seperti ini sudah ada isinya ya. Nah, kalau Anda ingin mencetak bulan Februari ya buat tanggal Februari, bulan Februari, tanggal akhir Februari, kemudian isi maunya 02 garis miring LRA L L R A garis miring ini diisi NPSN sekolah kalian atau kode unit kemudian tahun 2024 kemudian bulannya apa? Bulan Januari Februari ya. Kita simpan. Tuh, apa yang salah ini? Oke, tunggu ini. Ini bulan Februari ya. Nah, ini oke, saya lewati aja dulu ya ini ya. Nah, contoh ini yang sudah ada, saya tinggal mencetaknya demikian ya. Nah, ini LRA-nya seperti itu. Kemudian yang apa lagi ini SPCM juga kita mencetak seperti itu ya, tambah dulu datanya. Nah, ini ada bulan Maret saya tambahkan bulan April, bulan April ya 04 SPTCM ini 2024. Itu baiknya juga di sini diisi dengan NPSN-nya berapa. Begini, bulan April. Sepertinya kalau berhasil disimpan, maka di sini bisa mencetak sini ya. Tapi ini NPSN nanti diisi kode NPSN kalau sekolah, kalau ini unit kerja lah. Ya, kode unit kerja. Gitu tuh kodenya masing-masing. Sehingga dia unik ya. Nah, kode unit. Gitu. Jadi isi kode unit itu berapa ya? Nah, ini hanya contoh saja. Kalau dicetak seperti ini, maka ini SPCM-nya sudah dapat dibuka. Ya, ini seperti tinggal dicetak sudah tanda tangan karena sudah ada ya. Ternyata tadi masih ada masalah di sini tadi. Apa salahnya ini? Coba kita ulang lagi yang dulu. Kode 0 berapa 0? 2 LR wis dan kode unit. Limitnya berapa, kemudian kode 4, kemudian bulannya adalah ini seperti ini ya. Kode unit ini diganti dengan kode yang sebenarnya. Ini juga lahir LRA pada bulan Februari. Ya. Jadi dengan demikian untuk sekolah itu sudah mencetak seni dokumen PKI itu membantu bank, kas, pajak, NSTUCM dan untuk satu lagi di sini RPK ini diisi dengan data berapa rencana pendapatan
Itu biasanya di awal tahun Anda memperoleh data informasi berapa rencana pendapatan Anda dari dana BOS di tahun ini. Atau kalau untuk unit kerja puskesmas itu biasanya ada mungkin ada semacam DPA-nya ya, eh, rencana pendapatan dan rencana belanja. Ya, umumnya sih rencana pendapatan dan rencana belanja sama ya. Ini diisi dari dokumen yang penetapan ya. Jadi kalau di dalam terus juga ada penetapan Kementerian Pendidikan berapa rencana pendapatan yang diperoleh Anda tahun ini, tahun namanya ini tahun 2024. Diisi di sini ya, sehingga nanti saat di LRA ini akan terbaca seperti ini ya, karena di sini ada dibandingkan antara pendapatan perencanaannya berapa, kemudian realisasinya berapa, kemudian masih berapa yang belum realisasi. Otomatis kalau belum diisi ini kosong ya. Tapi kalau sudah diisi ini akan ditulis di situ. Ya, kalau RA-nya, RKA-nya sudah kalian isi di sini ya di menu RKA. Ini, makanya kalau saya tuliskan di sini maunya rencana pendapatannya itu sama dengan pendapatan yang masuk ini, makanya ya. Jadi katakanlah angka ini adalah angka yang sudah direncanakan karena sudah ada penetapannya dengan di kementerian. Saya salin saja supaya ini ya sama sini. Nah, biasanya ini lebih dahulu diisi, bahkan awal tahun mungkin data ini sudah ada ya. Jadi saya isi begini, oke, sehingga akan tercatat seperti ini rencana pendapatan dan rencana belanja. Sehingga kalau saya cetak lagi LRA yang sekarang maka akan tampil begini ya. Ini, ya ini. Jadi rencana pendapatannya sudah ada ini, rencana belanja sudah ada dan Anda sudah masuk dananya ini, maka ini adalah ada selisihnya ini ternyata ini adalah eh, dana yang ada di sisa di bank di tahun lalu ya, gitu ya. Karena ini sudah realisasi ini sudah satu kali ditambahkan dengan eh, dana saldo bank tahun sebelumnya. Biasa kalau dana bos karena sisa saldo tahun sebelumnya itu otomatis menjadi pendapatan yang ada di bank. Ya. Sedang ini adalah pendapatan murni yang didapat dari bos tahun ini. Oke, nanti dikonsultasikan dengan pihak Dikbud jika ada masih ragu-ragu dalam mengisi berapa nilai rencana pendapatan dan rencana belanja. Oke, saya kira itu eh, ini juga datanya terbaca di dashboard ini bahwa Anda punya rencana pendapatan ini dan pengeluaran ini. Ini punya pendapatan atau ini pendapatan di realisasi pendapatan ini ya. Ini pendapatan yang masuk di rekening Anda, kemudian ini pengeluaran Anda. Ini masih ada saldo, ini berarti yang tadi kan disebutkan bahwa masih ada saldo 6.129 di bank, itu ini dana tahun sebelumnya yang kalian tidak belanjakan, padahal bisa dibelanjakan juga. Ya seperti ini rinciannya, lebih detail di sini bahwa hmm, pendapatan yang masuk itu ada pendapatan murni tahun ini, ada pendapatan dari saldo tahun lalu ini. Ya, maka jumlahnya sama dengan ini. Gitu ya. Pengeluaran ini, kemudian Anda juga menerima pajak, kemudian sudah menyetornya sekian, bunga bank ini belum ada pencatatan masih nol, tapi kalau ada di RC Bank tercantum itu bisa Anda tuliskan berapa bunga bank dan juga potongannya ya. Itu untuk menggambarkan data yang lebih detail. Oke, saya kira demikian dan jangan lupa sebelum akhir kegiatan eh, penggunaan aplikasi ini kita log out di sini ya, klik gambar user ini kemudian log out. Oke, sudah tugas Anda selesai sampai situ dan untuk bulan tadi kan transaksi sampai bulan Juni, maka bulan Juli dan bulan selanjutnya sampai Desember itu dapat ditambah transaksinya. Jadi disambung saja. Berarti di template diisi mulai tanggal 1 Juli 2024 dan seterusnya. Ya.
Jadi yang sudah masuk di dalam dan sudah dinyatakan valid itu tidak perlu diunduh lagi, baru diimpor sama-sama tidak perlu. Ditambah saja dia akan otomatis akan terurus sesuai tanggal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.